akan mempelajari materi kita mengenai Yesus peduli pada penderitaan sesama. Materi ini sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita dalami, karena masyarakat dunia dan juga masyarakat kita tengah mengalami krisis kepedulian. Ya, karena itu harapannya melalui pembelajaran ini, kepedulian itu semakin meningkat di dalam diri kita. Pada zaman modern ini, egoisme dan individualisme itu semakin meningkat, sementara tingkat kepedulian itu semakin menurun. Sehingga orang miskin itu semakin miskin, orang menderita itu semakin sengsara, orang yang berdosa itu semakin jahat, orang yang sendirian semakin tidak menemukan sahabat. Dan hubungan juga itu dibangun berdasarkan asas manfaat. Bahwa kalau seseorang itu menguntungkan bagi saya, maka saya akan membangun hubungan dengan dia. Tapi kalau dia tidak menguntungkan bagi saya, maka saya tidak akan membangun hubungan dengan dia. Dibayangkan bahwa hubungan itu dibangun berdasarkan asas manfaat. Berarti orang itu dilihat sebagai objek yang memenuhi kebutuhan saya, yang memuaskan keinginan saya, dan saya adalah subjeknya. Nah, krisis kepedulian ini juga sudah merembes ke dalam hidup berkeluarga. Banyak keluarga sekarang ini berantakan, ya, mengalami disharmonis, mengalami ketidakbahagiaan, itu karena kurangnya kepedulian sesama anggota keluarga. Orang tua kurang peduli terhadap anak, kurang peduli terhadap pasangan satu sama lain, dan anak juga semakin kurang peduli terhadap orang tua dan saudara-saudarinya dalam keluarga. Jadi krisis kepedulian dalam keluarga akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakbahagiaan dalam keluarga itu. Nah, krisis kepedulian ini juga masuk dalam lembaga-lembaga pendidikan, ya, dan juga masuk kepada masyarakat kita, bahkan masuk ke dalam negara. Korupsi itu bentuk nyata dan real sekali bahwa orang tidak peduli kepada nasib orang banyak. Karena korupsi itu mengambil yang bukan bagiannya. Sehingga banyak rakyat, bahkan rakyat yang paling kecil, tidak mendapatkan hak mereka, tidak mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan pertolongan. Jadi kita bisa lihat bahwa krisis kepedulian itu sudah masuk ke semua ruang lingkup kehidupan kita. Apalagi pada masa-masa pandemi ini, tingkat egoisme dan individualisme itu semakin meningkat, di mana orang cemas, takut, dan juga khawatir akan hidup. Jangankan dulu untuk memberikan bantuan kepada orang lain, membantu orang lain, peduli kepada orang lain, orang masih berpikir 1000 kali untuk memberi karena dia memikirkan dirinya. Kalau saya beri ini, bagaimana saya akan mendapatkannya untuk diri saya? Jadi sekali lagi orang semakin egois dan semakin individualis dan semakin hitung-hitungan dalam mempedulikan sesamanya. Nah, krisis kepedulian ini juga nampak pada lingkungan, ya, lingkungan hidup. Banyak orang yang buang sampah sembarangan, bahkan sudah pun ada tulisan dilarang buang sampah di sini, bahkan lebih kasar lagi yang membuang sampah di sini anjing. Tujuannya sebenarnya adalah baik agar kita tidak membuang sampah sembarangan. Tetapi orang dengan gampang saja, tanpa beban, tanpa merasa bersalah sedikit pun, membuang sampah sembarangan. Apa di balik ini selain daripada krisis kepedulian? Ada juga orang bukan hanya tidak peduli pada lingkungan sekitar, tidak peduli kepada sesama, pada anggota keluarga, bahkan mengalami krisis kepedulian terhadap diri sendiri. Banyak orang tidak peduli pada dirinya sendiri, tidak peduli pada masa depannya. Ya, buktinya banyak orang yang melakukan hal-hal yang merugikan bagi dirinya sendiri. Orang melakukan narkoba, geng motor, tawuran, dan seterusnya.
banyak kenakalan remaja itu tumbuh karena ketidakpedulian itu mati, baik dari keluarga maupun di dalam masyarakat. Nah, karena itu anak didik kami, mari kita sadari, apakah kamu termasuk orang yang masih peduli terutama pada dirimu sendiri? Apakah kamu masih peduli kepada anggota keluargamu? Apakah kamu peduli pada pendidikan yang sedang kamu jalani? Apakah kamu peduli kepada temanmu? Peduli kepada gurumu? Peduli pada masa depanmu sehingga kamu sangat berniat, antusias untuk membangunnya dari sekarang? Nah, kalau tengah terjadi krisis kepedulian itu juga pada dirimu, maka mari kita merenungkan Yesus sebagai teladan kita yang peduli pada penderitaan sesama. Nah, kalau kita pelajari Yesus ini yang selalu peduli pada mereka yang menderita. Yesus peduli pada anak-anak. Dia bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepada aku. Jangan menghalang-halangi mereka. Itu berarti Yesus mengakui anak-anak itu sama penuhnya dengan orang dewasa. Yesus juga peduli pada kaum wanita yang mengalami diskriminasi. Yesus peduli pada orang asing. Yesus peduli pada orang miskin dan papa. Yesus peduli pada mereka yang sakit, mereka yang bersedih, mereka yang disudutkan, dipinggirkan. Yesus hadir dan menjadi berkat bagi mereka. Yesus memberi makan pada 5.000 orang. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, karena itu Yesus itu merupakan model, tokoh, dan teladan bagi kita dalam hal kepedulian. Yesus memberi kita contoh bagaimana kita harus peduli kepada sesama. Karena dia memiliki hati Allah, hati seorang Bapa yang selalu mengasihi. Yesus yang sama juga peduli kepada kita. Karena itu, sebagaimana Yesus peduli kepada kita, begitu juga kita harus peduli kepada sesama kita. Konsekuensi dari kita dipedulikan oleh Tuhan, maka kita juga harus peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu, mari selalu kita terbuka terhadap Allah yang selalu peduli kepada kita, yang selalu menguatkan kita. Lalu kita bersyukur terhadap Allah yang sedemikian peduli kepada kita, yang paling mengerti tentang situasi yang kita hadapi dan juga menyentuh hidup kita agar kita semakin dikuatkan. Dan mari juga kita peduli terhadap, pertama-tama terhadap diri kita, terhadap anggota keluarga. Bagi kamu sebagai anak dalam keluarga, pedulilah kepada ayah, pedulilah kepada ibumu, pedulilah kepada saudara-saudarimu dalam keluarga. Karena hanya kamu yang bisa memberikan itu. Dia tidak mungkin mendapatkannya dari seorang anak yang bukan anaknya. Dan saudaramu juga tidak mungkin mendapatkannya dari seseorang yang bukan saudaranya. Jadi berikanlah kepedulianmu, berikanlah hatimu bagi keluargamu. Dan dengan demikian kepedulian itu akan semakin tumbuh dalam dirimu. Karena itu sebagai tugas pada hari ini, coba kalian tuliskan pertama, aksi kepedulian apa sajakah yang pernah dilakukan di gereja. Ya, entah itu terhadap orang yang mengalami bencana, ya baru-baru ini terjadi misalnya banjir. Nah, dari gereja itu aksi kepedulian apa sajakah, bentuk kepedulian apa sajakah yang pernah dilakukan. Kemudian keluarga, ini kalau pernah ya, aksi kepedulian apa sajakah yang pernah dilakukan keluargamu terhadap mereka yang menderita. Lalu, aksi kepedulian apa sajakah yang pernah dilakukan oleh sekolahmu? Ya, kalau sudah dilakukan sekarang pada tingkat SMP ini, waktu kalian kelas 7 ini, mungkin dari sekolah yang sekarang, kalau tidak pada waktu SD, aksi kepedulian apa sajakah yang pernah dilakukan oleh sekolahmu pada waktu SD? Ya. Dan apa alasan, apa motivasi di balik itu?
Apa yang menggerakkan kalian melakukan itu? Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya dengan baik agar semuanya itu bermanfaat untuk mengangkat dan menaikkan kepedulian di dalam hati kita. Sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan.